Pemirsa, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2025 melambat menjadi 7,77% secara tahunan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh sikap perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2025 melambat menjadi 7,77% secara tahunan, lebih rendah dibanding Mei 2025 yang tumbuh 8,43%. Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh sikap perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Selain itu, pertumbuhan dana pihak ketiga yang meningkat menjadi 6,96% secara tahunan mendorong bank menempatkan dana pada surat berharga dibanding menyalurkan kredit ke sektor real. Di sisi lain, permintaan kredit juga masih terbatas karena aktivitas ekonomi yang perlu terus diperkuat. Ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peri menambahkan pentingnya mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas seperti perdagangan, pertanian, dan jasa dunia usaha guna memperkuat pembiayaan ekonomi nasional. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Anak usaha PT United Tractors Tbk atau PT United Tractors Pandu Engineering mendapatkan fasilitas kredit modal kerja sebesar 50 miliar rupiah dari PT Bank Saku Indonesia. Kredit ini diharapkan memperkuat likuiditas dan mendukung operasional UTPE dalam jangka 1 tahun ke depan. Anak usaha PT United Tractors Tbk, PT United Tractors Pandu Engineering atau UTPE mendapatkan fasilitas kredit modal kerja sebesar 50 miliar rupiah dari PT Bank Saku Indonesia. Fasilitas kredit modal kerja ini diberikan melalui penandatanganan perjanjian kredit antara UTPE dengan Bank Saku pada 14 Juli 2025. Kredit ini berupa supplier financing dengan sifat revolving dan memiliki tingkat suku bunga 8% per tahun dengan jangka waktu peminjaman 1 tahun. Perseroan memaparkan bahwa fasilitas ini akan mendukung kebutuhan modal kerja UTPE. Kredit ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional UTPE sekaligus memperkuat posisi keuangan perusahaan. Salah satu alasan utama pemilihan Bank Saku sebagai pemberi kredit adalah karena bank ini merupakan perusahaan afiliasi milik Astra International, induk United Tractors. Selain itu, Bank Saku memiliki rekam jejak dan pengalaman yang memadai dalam pemberian kredit modal kerja. Diharapkan, pemberian fasilitas ini berjalan profesional dan efisien dengan tetap mengedepankan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jenis fasilitas kredit yang disalurkan yaitu revolving, yang memungkinkan UTPE untuk menggunakan dan melunasi kredit secara bergantian dalam periode 1 tahun, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan cash flow perusahaan selama periode tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk membidik pendapatan tahun 2025 sebesar 625 miliar rupiah. Target ini tumbuh sekitar 8% dari realisasi 576 miliar rupiah tahun sebelumnya. PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk membidik pendapatan tahun 2025 sebesar 625 miliar rupiah. Perusahaan optimistis laba bersih tahun 2025 naik 2 kali lipat menjadi 25 miliar rupiah dari 12,5 miliar rupiah pada 2024. Penjualan produk laut seperti filet ikan, tuna dan gurita ke pasar ekspor dilaporkan menjadi pendorong utama kinerja. DSFI telah mengekspor produk ke lebih dari 20 negara termasuk China, Timur Tengah, dan Korea Selatan. Untuk pasar dalam negeri, lini B2B makanan restoran dan hotel menjadi fokus. Produk salmon diniatkan sebagai produk pembuka agar segmen domestik bisa menyerap produk standar ekspor lain seperti tuna dan filet. Manajemen mengakui situasi global seperti perang dagang Amerika dan konflik geopolitik serta cuaca ekstrim bisa mempengaruhi pasokan ikan dan harga bahan baku. Sementara itu pada kuartal 1 2025 pendapatan tercatat 157,5 miliar rupiah atau sekitar 25,2% dari target tahunan. Laba bersih di periode tersebut tercatat 3,61 miliar rupiah, naik 20,5% dibandingkan kuartal 1 tahun lalu.
Perusahaan akan terus memperluas ekspor serta memperkenalkan produk baru seperti salmon B2B untuk menambah variasi pasar dan meningkatkan penjualan domestik. DSFI menunjukkan optimisme tinggi dengan dukungan ekspor produk seafood dan ekspansi domestik. Target pendapatan Rp625 miliar mencerminkan strategi fokus ekspor serta pengembangan pasar baru sebagai landasan pertumbuhan perusahaan. Berbagai sumber ada ekspor. Pemirsa, PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk merampungkan Topping of Maya pada Hospital ke-8 di Jakarta Garden City pada 29 Juli 2025. Fase akhir pembangunan ini menandai kehadiran fasilitas medis baru di kawasan timur ibu kota. PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk merampungkan Topping of Maya pada Hospital ke-8 di Jakarta. Di sisi lain, perusahaan membuka pendapatan kuartal 1 2025 sebesar Rp800,43 miliar, tumbuh 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun masih mencatat rugi bersih selama kuartal 1 2025 Rp28,52 miliar, angka ini membaik dibandingkan rugi tahun sebelumnya. Perbaikan dipicu efisiensi pada beban langsung yang naik lebih rendah dibandingkan pendapatan. SRAJ mengalokasikan capex hingga Rp2 triliun untuk membangun beberapa fasilitas, termasuk Maya Pada Hospital Tower 3 Jakarta Selatan dan Batam International Hospital. Dana ini didukung suntikan modal dari Bain Capital Credit senilai $157 juta atau sekitar Rp2,5 triliun pada akhir 2024. Modal segar dari Bain Capital dimanfaatkan untuk pengembangan rumah sakit baru dan modernisasi fasilitas medis. Selain Jakarta Garden City, pembangunan RS di Batam dan Tower 3 Jakarta Selatan menambah kapasitas layanan premium dan teknologi canggih. Meski saham SRAJ pernah terkoreksi setelah rencana utang baru $125 juta, secara keseluruhan saham naik signifikan sepanjang tahun lalu. Ekspansi jaringan rumah sakit dan suntikan modal memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek jangka menengah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi terkait dengan penutupan perdagangan IHSG pada sesi 1 perdagangan hari ini 18 Juli 2025. Pemirsa, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 1,27% atau menguat 92,2 poin ke 7.379,2. Sempat menyentuh level terendahnya di 7.340,9 dan level tertingginya di 7.401,5. 303 saham menguat, 259 saham melemah dan 233 saham stagnan. Dan kita lihat pemirsa, sejumlah saham yang menjadi top gainers pada penutupan perdagangan sesi 1 datang dari Brand dengan penguatan 7,77% ke 8.325, kemudian BRPT dengan penguatan 4,59%, Wi-Fi atau Wifi menguat 10%, dan SSIA menguat 6,82%. Kemudian top losers pemirsa datang dari Antam dengan pelemahan 1,33%, kemudian Bilog melemah 5,59%, Pesat melemah 2,68% dan PSAB melemah 1,73%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 6,32%, disusul infrastruktur dengan penguatan 3,77%. Sementara itu konsumsi non primer justru melemah 0,26%, disusul properti dengan pelemahan tipis 0,01%. Pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.